wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SD Negeri 7 Hinsi, yang saya hormati yaitu Ibu narasumber kita berbagi praktik baik, yaitu tentang diseminasi budaya positif CGP Angkatan 9, yaitu Ibu Elvita Sari SPD, Bapak Ibu Guru SD Negeri 7 Hinsi yang berbahagia. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua, sehingga pada siang berbahagia ini kita bisa mengikuti diseminasi budaya positif CGP Angkatan 9. Selawat beriring salam tidak henti-hentinya Angkatan 11 ya Bapak Ibu sahabat Bapak. Selawat beriring salam tidak henti-hentinya kita hadiahkan buat junjungan lebih besar kita Nabi Muhammad SAW dengan iringan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu guru yang berbahagia, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, acara diseminasi budaya positif CGP Angkatan 11 narasumber Elvita Sari SPD dimulai. Diawali dengan sambutan dari Kepala SD Negeri 7 Hinsi kepada Bapak Reza Fahlebi, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, keluarga besar SD Negeri 7 Hinsi yang berbahagia pada siang hari ini, kembali kita mengikuti serangkaian kegiatan diseminasi budaya positif bagi calon guru penggerak Angkatan 11, yaitu Ibu Elvita Sari. Nah, pada kegiatan hari ini tentunya kita sangat membutuhkan ilmu-ilmu yang didapatkan oleh Ibu Sari selama pendidikan ini nanti akan dibagikan kepada kita semua. Selaku kepala sekolah pada hari ini berharap kepada semua peserta untuk mengikuti kegiatan ini dengan penuh hikmat. Adapun nanti pertanyaan-pertanyaan yang dirasakan ini perlu ditanyakan, mungkin nanti Bapak Ibu bisa menanyakan langsung kepada narasumber kita, yaitu Ibu Elvita Sari. Nah, diseminasi ini saya rasa sangat penting karena inilah nanti tolak ukur kita dalam kegiatan kita sehari-hari di sekolah kita. Mau seperti apa nanti materinya itu nanti akan kita dengar bersama. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk sesi pembuka pada hari ini. Selanjutnya kita serahkan kepada pembawa acara. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan. Selanjutnya Bapak Ibu yang berbahagia, perkenalkan ini adalah salah satu guru hebat di SD Negeri 7 Hinsi, yaitu Ibu Elvita Sari, merupakan calon guru penggerak Angkatan 11 yang akan memberikan ilmu kepada kita, yang akan berbagi praktik baik, yaitu tentang budaya positif. Nah, dipersilahkan kepada Ibu Elvita Sari untuk memberikan ilmunya kepada kami semuanya. Kepada Bapak Ibu silahkan diikuti, dan nanti ada pertanyaan atau pendapat atau saran nanti akan diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu semuanya. Mari kita saksikan bersama diseminasi budaya positif oleh Ibu Elvita Sari. Disilakan. Terima kasih kepada Ibu Ratna Wilis selaku pembawa acara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 7 Hinsi. Kemudian terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu Majelis Guru yang telah bersedia hadir untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif saya. Sebagai bentuk aksi nyata
pendapat dari Bapak Ibu semuanya. Apa yang dimaksud dengan budaya positif di sini, Bapak Ibu? Silakan Ibu bantu mic-nya ya. Ya. Silakan Bapak Ibu, siapa yang ingin memberikan jawaban? Budaya positif itu bagaimana sih? Sepengetahuan Bapak Ibu. Oh, silakan Ibu Rodiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan jawaban sedikit ya. Kalau menurut saya budaya positif itu adalah nilai-nilai positif yang ada di sekolah. Misalnya kedisiplinan, tata krama, etika, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Ibu Rodiana ya. Nah, jadi budaya positif itu menurut Ibu Rodiana adalah karakter untuk siswa ya Bu ya. Baik itu kedisiplinannya, kemudian etikanya. Nah, nanti sama-sama kita akan mempelajari. Jadi tujuan kita melakukan diseminasi ini adalah untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Jadi budaya positif itu merupakan salah satu hal yang harus ada, yang harus kita terapkan di sekolah. Karena pendidikan kita sekarang ini mengalami perubahan atau paradigma pendidikan kita sudah mulai berubah ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan perkembangan zaman. Tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk tetap menerapkan nilai-nilai luhur budaya kita. Salah satunya adalah budaya positif ini ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, pada materi budaya positif ini ada 6 materi yang memang harus diterapkan di pendidikan kita. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, seperti yang saya bilang tadi. Nah, yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat posisi kontrol guru. Yang kelima keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, di sini nanti kita akan mengupas satu persatu dari konsep inti budaya positif itu. Nah, yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Seperti yang saya katakan sebelumnya tadi bahwa pendidikan kita itu sudah mulai diberikan perubahan ke arah yang lebih baik lagi, di mana kita harus mengutamakan karakter siswa ya, sesuai dengan nilai-nilai yang sudah ada sejak dulunya. Kemudian kita juga tidak lupa dengan kodrat zaman sekarang ini. Kita harus memberikan pendidikan yang sesuai dengan zamannya. Kalau kita lihat sekarang memang digitalisasi itu sudah membumi. Jadi kita harus mengajarkan kepada murid-murid kita tentang teknologi tadi. Nah Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Berdiferensiasi di sini maksudnya adalah berbeda, different itu berbeda. Jadi kita memberikan perbedaan pembelajaran kepada siswa kita, ya. Nah untuk itu di sini juga kita harus mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana yang kita tahu profil pelajar Pancasila itu ada 6. Apakah Bapak Ibu ada yang bisa menyebutkan 6 dari elemen profil pelajar Pancasila? Silakan. Ada apa saja profil pelajar Pancasila? Pancasila yaitu ada 6, yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian yang kedua mandiri, yang ketiga bergotong royong, yang keempat berkebinekaan global, yang keenam bernalar kritis, dan yang keenam adalah kreatif. Oke, terima kasih kepada Ibu Fitriza yang sudah
menyampaikan apa saja profil pelajar Pancasila. Nah, jadi diharapkan nanti semua elemen dari profil pelajar Pancasila ini dapat kita terapkan di sekolah kita. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan ke materi kita, yakni disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, disiplin positif ini merupakan suatu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran diri serta memberdayakan murid tanpa imbalan atau reward atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, jadi penerapan disiplin positif ini itu kalau bisa tumbuh dari diri sendiri. Meskipun sebelumnya kalau dulu Bapak Ibu ya, kita mengharapkan disiplin positif pada anak itu karena ada reward atau penghargaan. Anak itu melakukan disiplin positif itu bisa jadi karena diberi reward, diberi penghargaan, sehingga mereka timbul, aku ingin disiplin lah, atau aku ingin lebih baik lagi. Itu karena ada dorongan dari luar ya Bapak Ibu ya. Begitu juga dengan ancaman dan hukuman. Nah, di sini kita diharapkan bisa menumbuhkan budaya positif itu dari dalam diri siswa itu sendiri. Nah, kemudian tujuan dari disiplin positif ini adalah tujuan kita sebagai pendidik dalam menerapkan disiplin positif, yaitu untuk menciptakan murid yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari dalam tadi ya Bapak Ibu ya, dalam perubahan perilakunya ke arah yang lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu, tadi ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa sih? Nah, nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, yang terlepas dari suku bangsa. Jadi kita tidak membedakan suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di sini ada beberapa contoh nilai kebajikan. Yang pertama, sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang sudah disebutkan oleh Ibu Fitrizah tadi. Kemudian ada dari IPO Primary Years Program, ada toleransi. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan tadi ada toleransi, hormat, integritas, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada dari keterampilan hidup atau pokoknya keterampilan hidup kita, yakni dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Nah, itu nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut ke materi selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, saya mau bertanya dengan Bapak Ibu, kira-kira ada tidak motivasi perilaku kita? Kenapa kita melakukan pertama tadi kita melakukan sesuatu itu karena ada penghargaan dari orang lain, kemudian karena ada ancaman dari orang lain atau dari diri sendiri. Nah, Bapak Ibu, kita lihat sama-sama. Motivasinya yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi contohnya, anak yang melakukan disiplin tadi tahu bahwa akan ada konsekuensi ketika mereka melanggar kesepakatan. Jadi untuk itu mereka akan mencari aman agar mereka tidak mendapatkan hukuman. Nah, motivasi ini merupakan motivasi eksternal karena ada pengaruh dari luar, ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, murid yang menerapkan disiplin positif ini akan mengharapkan imbalan atau pujian dari orang lain ketika mereka menerapkan disiplin positif. Karena mereka terbiasa mendapatkan penghargaan, maka mereka akan berlomba-lomba dalam menerapkan disiplin positif. Motivasi ini juga merupakan motivasi eksternal, ya, karena ada pengaruh dari
orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi ini yang benar-benar diharapkan mereka menyadari dari dalam diri mereka sendiri untuk melakukan disiplin positif dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi intrinsik inilah yang benar-benar kita harapkan muncul di dalam diri murid-murid kita. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi kita sebagai manusia ini mempunyai kebutuhan dasar. Apa saja itu? Nah, segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, ya. Kemudian seluruh tindakan memiliki tujuan tertentu. Dari semua usaha yang dilakukan adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jadi nanti ada beberapa kebutuhan dasar yang ingin kita penuhi, ya. Nah, 5 kebutuhan dasar itu ada bertahan hidup. Jadi kita melakukan sesuatu itu karena tujuannya untuk bertahan hidup. Misalnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Yang kedua, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Terus ada penguasaan, ada harga diri, ingin dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia itu kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan dasarnya kesenangan, di mana bermain, humor, antusias dan tertawa. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya adalah posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru ini, kita sebagai guru ini sebenarnya mempunyai posisi kontrol bagaimana menghadapi perilaku anak, ya. Nah, di sini ada beberapa posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum. Nah, penghukum itu apa? Penghukum itu ya orang yang memang menghukum, dia taat pada aturan. Jadi orang yang melanggar aturan itu memang harus dihukum, ya. Kemudian ada posisi pemantau. Pemantau ini posisi kita sebagai guru, misalnya kita melihat kesalahan anak, ya. Misalnya anak itu datang terlambat, kita lihat dari situ, kita lihat juga kepribadiannya, apakah ada yang tertinggal atribut sekolahnya. Kemudian dia akan mengatakan kepada anak itu tentang hal-hal yang sudah dilanggarnya. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Ini pembuat rasa bersalah ini biasanya lebih ke ini ya, membuat orang itu menjadi salah lagi apa yang sudah saya lakukan, gitu ya. Kemudian ada posisi kontrol sebagai teman dan ada manajer. Nanti kita akan melihat satu persatu contoh posisi kita sebagai guru yang mana, apakah penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, teman atau manajer. Bapak Ibu boleh membaca di depan. Bapak Ibu nanti bisa menentukan. Nanti ada kuis untuk kita semuanya. Kira-kira nanti kasus yang akan diberikan oleh narasumber apakah ini termasuk penghukum, kemudian pemantau, manajer, ataupun dan yang lainnya, ya. Silakan diperhatikan satu persatu kasus dari yang dipaparkan oleh narasumber. Oke, terima kasih Bu Ratna. Nah, di sini ada penghukum. Seorang penghukum akan selalu berkata, patuhi aturan ibu atau awas. Nah, mereka akan tegas, ya. Yang kedua contohnya adalah silakan berdiri di depan kelas sampai jam pelajaran ibu selesai. Nah, itu salah satu sebagai penghukum, ya Bapak Ibu. Mari sama-sama kita renungkan posisi kita sebagai guru itu yang kemarin-kemarin itu seperti apa? Apakah yang ini? Pasti selalu kamu yang terakhir selesai mengerjakan tugas. Itu kemarin-kemarin saya juga melakukan posisi penghukum
seperti anak berapa kali Bapak harus memberitahu. Sepertinya anak itu tekik sekali ya Bapak Ibu ya. Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat begini? Itu akan membuat siswa menjadi menyesal ya Bapak Ibu ya. Nah, apakah itu benar? Kalau menurut saya ini kurang benar ya Bapak Ibu kalau kita terapkan di sekolah. Oke, yang keempat, sebagai teman. Sebagai teman, mereka akan berkata, ayolah nak, bantulah ibu. Ayolah nak, bantulah ibu supaya kelas kita ini menjadi aman. Jadi kamu jangan ribut ya. Nah, itu sebagai teman. Kemudian, ayo, ingat tidak bantuan Bapak Ibu selama ini. Jadi guru itu seperti mengharapkan imbalan ketika mereka berbuat sesuatu yang baik. Karena di situ ditekankan bahwa ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Kemudian ada, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, itu posisi sebagai teman ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir ini, sebagai manajer. Seorang manajer ini akan berkata, nah Bapak Ibu, sebenarnya posisi kontrol yang sangat baik yang harus kita lakukan sebagai guru itu adalah sebagai manajer, di mana seorang manajer itu harus mengembalikan ke keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Ya, jadi kita bisa menanyakan ke murid apa yang sudah kita yakini, kalau mereka berbuat salah gitu ya. Nah, kemudian apakah kamu meyakininya? Meyakini maksudnya keyakinan kelas yang sudah disampaikan kemarin di kelas. Nah, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaiki? Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, itu yang bisa dilakukan oleh seorang manajer. Nah, dari posisi manajer ini nanti anak itu akan timbul rasa tanggung jawabnya ketika dia melakukan kesalahan. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan bertanya Bapak Ibu semuanya. Kalau dirasa sudah paham, saya di sini ada sedikit kasus. Nah, Bapak Ibu nanti bisa memposisikan dirinya, ya, bisa memposisikan dirinya atau mencontohkan bagaimana posisi kita sebagai guru. Nah, kasus ini adalah seorang murid terlambat datang ke sekolah karena bangun kesiangan. Ternyata tadi malam ia bergadang main HP. Jadi dia terlambat datang ke sekolah. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, bagaimana jika posisi kita sebagai seorang penghukum dulu? Ada yang bisa mencontohkan? Silakan Bapak Ibu, siapa yang ingin mencontohkan? Iya, siapa yang ingin mencontohkan posisi dari penghukum? Kalau ada anak yang terlambat karena dia main HP, Ibu Evi bisa? Oke, silakan. Tak bisa Bu. Apa dicoba tadi? Tidak kan? Coba boleh janji. Murid terlambat datang ke sekolah karena bangun kesiangan. Ternyata tadi malam ia bergadang karena main HP. Posisi saya di sini tadi kan ada 5 posisi kontrol, yakni yang pertama yaitu sebagai penghukum. Jika saya posisi kontrol yang pertama sebagai penghukum, dilihat dari studi kasusnya yaitu saya akan menghukum siswa yaitu tegak di depan kelas sampai jam pelajaran saya habis. Ketika dia terlambat itu mungkin pukul 7, pukul 8 misalnya, pelajarannya mulainya pukul 7.30 ya. Mungkin pelajaran matematika, jadi saya akan memberi hukumannya yaitu berupa berdiri di depan kelas sampai jam pelajaran saya habis. Jika jam pelajaran saya habis pukul 9, saya akan berdiri di depan kelas sampai pukul 9. Itu posisi kontrol penghukum. Oke, terima kasih. Sesuai untuk menerapkan disiplin positif ke anak murid kita? Belum sesuai ya Bu ya. Oke, saya minta contoh lagi untuk yang pemantau. Siapa yang akan memberi contoh sebagai pemantau?
Jadi apa pertemuan komando? Ya. Posisi kedua yaitu posisi memantau. Jangan masuk syuting dulu. Bertanya, mengapa anak ini sering terlambat? Tentu saya mencari tahu dulu. Hari pertama mungkin saya hanya melihat, dan hari kedua ketika dia masih terlambat juga lagi, saya mencari tahu apa penyebabnya. Orang tuanya bertanya dulu, kenapa anak ini sering terlambat dan apakah orang tuanya tidak membangunkan atau sama-sama terlambat? Yang masih di rumah. Jadi terima kasih kepada Ibu Ade. Di sini saya adalah Bapak Ibu untuk kalau sebagai teman. Nah, sebagai teman, siapa yang mau mencontohkan sebagai teman? Ketika anak ini melakukan kesalahan tadi, dia datang terlambat karena main HP. Ini main HP ya, dia. Ayo. Sebagai teman, ketika ada seorang anak yang sering terlambat ketika dia main HP, kita akan memberikan atau bertanya dengan dia, kenapa anak sering terlambat? Nanti kita akan mendengarkan penjelasan dia bagaimana. Nanti kita tidak akan langsung menghukumnya, tetapi kita hanya berperan sebagai memberikan solusi. Nah, besok jangan seperti itu lagi. Ya, tidak apa-apa terlambat hari ini, tapi besok jangan lagi. Saya rasa seperti itu. Terima kasih. Tidak Manajer. Kasusnya adalah seorang murid terlambat datang ke sekolah karena bangun kesiangan. Ternyata tadi malam dia begadang karena main HP. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, tentu yang akan dilakukan kalau sebagai posisi manajer ini adalah merestitusi ya Bapak Ibu. Tapi sebelum direstitusi itu pasti kan ada pertanyaan. Gak mungkin dia datang nanti langsung duduk-duduk gitu aja. Pasti ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum anak itu direstitusi. Nah, posisi manajer ini Bapak Ibu sebenarnya ini sudah bukan posisi yang terbaik dari yang ketiga. Ini hanya memperbaiki dari 4 posisi tersebut. Nah, posisi pemangku apakah boleh dilakukan? Nah, posisi teman apa boleh dilaksanakan? Posisi pemantau apa boleh? Kemudian posisi rasa bersalah apa boleh? Nah, boleh dilaksanakan, tetapi kapan pelaksanaannya itu nanti itu pada tempatnya. Jangan pula anak yang tidak tahu apa-apa langsung dihukum. Kemudian saya ingin memberi tambahan, yang namanya hukuman itu tidak direncanakan. Hari ini dia datang terlambat itu langsung dihukum, berarti itu adalah hukuman. Karena hukuman itu tidak direncanakan. Kalau yang ada rencana itu berarti itu adalah pemantau. Loh, semalam kan sudah ini. Apa konsekuensi kalau kamu datang terlambat? Itu adalah pemantau. Sedangkan manajer itu Bapak Ibu itu harus direstitusi. Yang pertanyaan yang pertama ketika anak datang terlambat itu pertanyaannya itu kira-kira begini. Nah, anak ibu, kira-kira kamu tahu nggak kesalahan kamu apa? Nanti biar dia yang berpikir sendiri. Kenapa kamu datang terlambat? Nah, itu bukan. Itu pertanyaannya langsung enak ke siswa. Tanya, kira-kira anak ibu tahu nggak kesalahan anak ibu apa? Nah, kalau pertanyaan dari situ Bapak Ibu pasti nanti dia akan menyadari, oh iya Bu, saya datang terlambat. Nah, datang terlambat. Kenapa kok bisa datang terlambat? Nah, itu nanti dia akan menjelaskan. Jadi Bapak Ibu dari situlah nanti kita akan merestitusi siswa. Enggak langsung siswa datang terlambat langsung jebles berdiri kamu di sana, tidak. Jadi dia melalui tahapan-tahapan. Nanti di restitusi ada ya bisa lihat, ya akan dijelaskan. Nah, itu posisi kontrol sebagai manajer. Jadi kepala sekolah juga itu harus punya. Kita juga sebagai guru tentunya harus punya untuk posisi manajernya. Nah, kemudian nanti ada pertanyaan kira-kira bagaimana kira-kira untuk memperbaiki perilaku kamu nantinya. Nanti dia akan berpikir sendiri. Oh iya Bu, saya nanti akan ada apa misalnya tidurnya cepat, tidak nonton HP lagi, biar saya besok datang pagi seperti itu. Jadi biarlah anak sendiri yang menemukan kesalahannya sendiri dan menemukan solusinya sendiri.
Baik Bu, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Ratna. Jadi sebagai guru hendaknya kita menerapkan posisi manajer ya untuk menerapkan budaya positif kepada siswa. Nah Bapak Ibu, kita lanjutkan ke materi yang berikutnya, yakni keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas dibuat oleh seluruh warga kelas dan juga oleh guru, dan diharapkan motivasi intrinsik atau motivasi internal dari diri siswa itu akan tumbuh, sehingga akan tercipta budaya positif dalam pembelajaran yang akan membuat siswa menjadi aman, nyaman, dan senang, dan belajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak Ibu, untuk membentuk keyakinan kelas ini, saya yakin Bapak Ibu semua sudah membuat keyakinan kelasnya masing-masing di kelas. Nah, jadi dalam pembentukan keyakinan kelas itu, keyakinan kelas harus bersifat abstrak, lebih rinci dan konkret ya. Jadi harus nyata ya Bapak Ibu ya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Jadi di situ kita membuat keyakinan kelas itu, contohnya tidak ada lagi kata jangan membuang sampah sembarangan, misalnya seperti itu ya. Jadi kita harus buat dalam bentuk positif. Kalau jangan itu kan negatif ya. Jadi bisa kita buatnya misalnya membuang sampah pada tempatnya, atau jangan berkelahi misalnya gitu kan. Tapi kita ubah pernyataan jangan berkelahi itu menjadi saling menghargai atau saling mengasihi. Nah, yang selanjutnya pembentukan keyakinan kelas ini hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mereka bisa memahami dan mereka bisa menerapkannya di kelas. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat curah pendapat. Jadi ada beberapa tahapan yang dilakukan sebelum keyakinan kelas itu jadi. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, keyakinan kelas ini perlu kita tinjau, perlu juga untuk diingatkan kepada siswa agar mereka tidak melanggar keyakinan-keyakinan yang sudah disepakati. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yakni segitiga restitusi. Oke, segitiga restitusi. Nah, jadi tadi posisi kontrol kita sebagai manajer haruslah melakukan segitiga restitusi. Nah, restitusi itu apa? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen pada tahun 2004 ya Bapak Ibu ya. Nah, restitusi ini merupakan proses dialog atau percakapan yang dilakukan oleh guru dan siswa agar dapat menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, kenapa disebut segitiga restitusi? Karena memang ada tiga hal yang harus dilakukan oleh guru untuk memperbaiki kesalahan murid. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah ya, Bapak Ibu, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita harus menstabilkan identitas anak. Contohnya, contoh kalimatnya ya. Nah, anak ibu berbuat salah itu wajar. Atau bisa kita menstabilkan identitasnya, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Nah, itu beberapa contoh untuk menstabilkan identitas anak sehingga mereka tidak merasa dikucilkan karena kita memanggilnya atas kesalahannya. Kemudian contoh lain adalah ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Adalah validasi tindakan yang salah. Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi
kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi kita harus memvalidasi tindakan mereka yang salah. Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Bisa saja kalau kesalahannya misal dia mengambil makanan temannya, berarti kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh siswa tersebut adalah untuk bertahan hidup, karena mungkin dia lapar, dia tidak diberi uang jajan oleh orang tuanya, sehingga dia melakukan kesalahan tadi, mengambil makanan punya temannya. Kemudian ada kalimatnya lagi, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, bisa saja tadi kesalahan anak mengambil makanan, tapi dihabiskan semuanya. Jadi guru tadi memberikan pendapatnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi daripada ini ya. Bisa jadi dihabiskan semuanya, tapi kan itu tidak benar ya Bapak Ibu. Kemudian ada kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalnya dia dipukul temannya sehingga dia membalas pukulan tersebut. Jadi dia ingin melindungi diri dia sendiri dengan memukul kembali teman yang salah tadi. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Dari situ saja menanyakan Adalah menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, kita menanyakan kepada siswa ketika mereka sudah berbuat salah, kita tanyakan keyakinan. Apakah kamu ingat keyakinan kelas kita itu apa? Nah, setelah itu guru tersebut bisa menanyakan keyakinan kelas mana yang kamu langgar, nilai-nilai kebajikan apa yang sudah kamu langgar, misalnya seperti itu ya. apa yang sudah disepakati, dari apa pula yang kamu Iya, nilai apa yang sudah kita sepakati dan nilai apa yang sudah kita langgar. kamu ingin menjadi orang seperti apa? Demikianlah pemaparan saya tentang budaya positif agar bisa diterapkan di kelas kita masing-masing. Nah, jadi dalam penerapan disiplin positif ini, guru hendaknya memiliki kepribadian yang baik agar bisa merefleksikan diri pada posisi kontrol